Perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah dalam ibadah di Indonesia dan Malaysia. Kalau Ahlus Sunnah di Malaysia dan Indonesia ibadahnya ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Wahabi biasanya tak ikut mazhab, bikin mazhab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-qadaril azim amma ba'du. Para asatidz, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, para pengurusi Masjid Asy-Siddiqi di Filda 15 yang juga saya hormati, para datuk, para datin, para jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada siang ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya boleh hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan tabligh akbar atau apa namanya ini. Dan mungkin ini pertama kali program waktu zuhur. Biasanya waktu zuhur itu tak ada orang. Karena zuhur waktunya rehat, tidur atau kerja. Biasanya malam atau pagi. Dan ternyata ini ada yang mau datang ini. Dan yang datang, kalaupun datang sudah tua-tua biasanya, yang datang zuhur ini. Nah, tajuk yang ingin kita bicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjawab isu-isu semasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, umat paling baik, umat paling utama, lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih beriman dan berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini lebih baik, lebih utama daripada umatnya Nabi Isa, daripada umatnya Nabi Musa, daripada umatnya Nabi Syuaib, daripada umatnya Nabi Lut, daripada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla
Kalian adalah penyempurna 70 golongan. Umatnya Rasulullah ini umat penutup. Umat manusia sejak masa Nabi Adam sampai akhir zaman ini 70. Umatnya Rasulullah ini umat penutup terakhir. Namanya penutup, kita kalau ada jemputan makan, ada makanan penutup. Makanan penutup itu biasanya sedap, manis, lezat, enak. Karena umatnya Rasulullah ini umat penutup, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Ada pertanyaan, ada soalan. Mengapa umatnya Rasulullah itu lebih mulia, lebih baik daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena paling lama beribadah kepada Allah? Atau karena paling banyak beramal, paling banyak bersedekah? Bukan karena itu. Umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, paling baik bukan karena paling banyak, paling lama beribadah, paling banyak bersedekah, paling lama beramal, bukan. Karena kalau dilihat dari ibadah, dari amal soleh, dari sedekah, umatnya Rasulullah pasti kalah dengan umatnya para nabi terdahulu. Umatnya para nabi terdahulu ini usianya panjang-panjang, umurnya panjang sangat, dan secara fisik badannya besar-besar. Itu orang dulu. Umatnya Nabi Adam itu tinggi badannya rata-rata 30 meter. Ini umatnya Nabi Adam, ini masih berapa meter? Ini tak sampai 10 meter di sini. Tak sampai atas berapa? Umatnya Nabi Adam itu tingginya 30 meter, besarnya ke samping 3,5 meter. Jadi kuat-kuat. Dan usianya di atas 1000 tahun. Ada yang 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Besar-besar. Kemudian pada masa Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Umat manusia ini semakin kecil, usianya semakin pendek. Masa Nabi Nuh sudah kurang. Nabi berikutnya dikurangi lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Setiap generasi ke bawah semakin berkurang. Sampai Nabi kita ini usianya berapa waktu wafat? 63 tahun. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 63 tahun, maka umatnya juga berkisar 60-70. Sabda beliau, baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli syai'in hasad. Apa saja ada masa-masa panennya, ada masa-masa tuainya. Saudara tanam sawit, setengah bulan sekali tuai, ya. Kalau tanam jagung 3 bulan tuai. Kalau tanam padi 4 bulan tuai. Kalau tanam apa, ada masa-masa tuai. Apa saja ya? Saudara ternak ayam tuai. Apa saja ada masa tuainya. Manusia juga ada masa tuainya. Kita ini ada masa dituai. Sabda Rasulullah, wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Dan masa-masa tuai umatku antara 60 dan 70 tahun. Jadi umatnya Rasulullah ini masa tuainya antara 60 dan 70. Karenanya kita ini kalau sudah masuk usia 60 ke atas itu lebih berhati-hati. Perlu istiqomah beribadah. Mengapa? Karena sudah masa tuai. Tinggal nunggu-nunggu malaikat Israel datang. Dan ini yang datang ke masjid ini macam banyak 60 ke atas ini. Macam sebagian 70 ke atas. Ini dah masa-masa tuai. Entah kapan, apa, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tak tahu. Ini manusia. Nah,
Umatnya Rasulullah ini paling kecil, usianya paling pendek, orangnya pendek, ibadahnya sedikit, tak lama. Tapi mengapa paling utama? Lebih utama dari umat para nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifatnya umatnya Rasulullah SAW. Sifatnya, karakternya, tabiatnya. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu memerintahkan kebaikan, menyuruh kebaikan, dan selalu senantiasa mencegah kemungkaran. Jadi umatnya Rasulullah ini punya 3 sifat yang dianugerahkan oleh Allah. Yang satu dan kedua, umatnya Rasulullah ini senang amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang senang amar ma'ruf nahi munkar umatnya Rasulullah. Di mana umatnya Rasulullah ini berkumpul, nanti pasti ada yang ajak-ajak bangun masjid, bangun surau, bangun musalla. Dan nanti ada yang ngajak buat majelis taklim. Di sini apa namanya? Majelis taklim. Majelis taklim, kajian fiqh atau kajian apa, kajian suku. Dan nanti ada yang mengajak bikin madrasah atau apalah. Itu umatnya Rasulullah SAW dimanapun. Dan kalau ada kemungkaran pasti ramai-ramai protes, menyalahkan. Kalau ada kemungkaran, biasanya macam itu. Ini umatnya Rasulullah. Jangankan yang tinggal di negeri Pahang, di Malaysia, di Indonesia, memang masyarakat mayoriti Islam. Kadang-kadang ada saudara kita kerja ke negara-negara kafir, macam kerja ke Hong Kong, ke China, ke Korea, ke Jepun, atau ke Amerika. Di sana kan negara-negara kafir. Sesama pekerja dari bangsa Melayu atau misalnya di UK, di British, itu biasanya sekarang ada media sosial, saling berkomunikasi. Setelah berkomunikasi nanti jumpa. Setelah mereka jumpa, cuti kerja, jumpa, ditengok di antara wajah-wajah mereka. Siapa kira-kira yang pantas untuk bagi tausiah, jadi ustadz diminta bagi tausiah. Padahal di kampungnya bukan ustadz dia. Cuma karena di perantauan, kerja kemana-mana, di sana tak ada orang yang alim, dikira pandai, suruh bagi ceramah, bagi kuliah. Padahal dia tak pandai. Artinya apa? Umat Islam ini memang selalu mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kalau mereka ini ada cuti panjang, mereka nanti tajahan uang, sumbangan. Nanti jemput ustadz-ustadz dari Indonesia, dari Malaysia. Saya dijemput ke Hong Kong, dijemput ke Korea, dijemput ke Amerika, ke Kanada. Itu yang jemput ya bukan orang Amerika, bukan orang Kanada, orang Asia Tenggara pula, orang Indonesia. Kadang orang Malaysia juga ikut datang. Kadang kalau dijemput ke Korea, ceramahnya cuma 1 hari, tapi di sana 7 hari, sisanya untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, pusing-pusing. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang selalu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka macam mana umat Islam ini jadi umat yang istimewa? Istimewanya apa? Mayoriti umat Islam ini senantiasa istiqomah mengikuti fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoriti umat Islam tidak akan terpengaruh, tidak akan terkesan dengan fahaman-fahaman sesat. Karena selalu ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Umat Islam ini kalau berkumpul, bersepakat, itu pasti tidak sesat, pasti benar itu. Dipastikan benar.
Karena dipastikan benar, maka kesepakatan wajib diikuti. Ini kalau di dalam ilmu fiqh disebut dengan ijma' para ulama. Jadi wajib mengikuti ijma' ulama. Ini kalau umat Islam, para ulama bersepakat. Kalau para ulama berbeza pendapat, banyak terjadinya perbezaan pendapat, maka mana yang kita ikuti? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Apabila kalian melihat terjadinya perbezaan pendapat, maka berpeganglah kalian dengan golongan mayoriti. Ketika umat Islam ini banyak perbezaan pendapat, maka mayoriti yang diikuti. Mengapa mayoriti? Mayoriti ini biasanya dalilnya kuat-kuat, karena banyak ulamanya, dan ulamanya senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya tak perlu ragu, tak perlu khawatir dengan amalan-amalan yang diwariskan oleh mayoriti umat Islam. Jadi contohnya bahwa amalan mayoriti umat Islam ini kuat. Sekarang ini di Indonesia, di Malaysia dah lama, kira-kira 20 tahunan. Ini tersebar fahaman Wahabi. Nah, bangsa Melayu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan sekitarnya biasanya ada tradisi. Kalau ada keluarganya meninggal dunia, dikubur pagi-pagi atau siang atau sore, ada orang meninggal, nanti malam-malam kalau di Jawa, juga di Johor, di beberapa daerah di seluruh Indonesia, ini malam biasanya tetangga-tetangga ramai datang ke rumah yang meninggal, lalu baca Yasin, baca tahlil. Di sini ada apa namanya? Tahlil ya, baca tahlil. Kemudian selepas baca tahlil biasanya dibagi makan. Itu kalau di Indonesia disebut kenduri. Di sini apa namanya? Kenduri ya. Podo. Wong Jawa. Jadi begitu. Jadi ada tahlil, ada kenduri. Lama-lama ada ustadz-ustadz Wahabi datang. Kata dia apa? Tak ada tahlil, tak ada kenduri. Mengapa tak ada? Itu sesat, bid'ah, tak ada dalilnya. Akhirnya macam mana? Orang-orang bingung. Kita ini bikin begini kan ingin masuk surga, kok malah masuk neraka? Sing kenduri. Yang mana yang benar? Orang bingung. Tapi selama di situ ada ustadz, dah kita kerjakan. Gimana Pak Ustadz? Katanya bid'ah, kata situ. Tak payah didengar. Tak payah didengar. Anggap saja dia orang gila misalnya. Jadi gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang begini tanya-tanya biasanya. Benar enggak ini tahlil tak ada dalilnya? Tahun 2018 saya dijemput ke Aceh. Sampai di Aceh, di sana tabligh akbar bagi kuliah. Di Aceh itu kalau ceramah itu bukan siang, bukan maghrib, bukan isya, tapi malam pukul 9. Dan di Aceh ini kalau minta ceramah biasanya pesan, Kiai, orang-orang minta ceramah 3 jam. Biasanya di sana ceramahnya 3 jam, lalu soal jawab 1 jam. Biasanya orang-orang Aceh kalau jemput ceramah dari luar 4 jam biasa. Sampai suara mau habis karena 4 jam. Lalu dibuka tanya jawab. Mau tanya apa? Kita ceramah sudah lama masih mau tanya. Yang macam seperti ini di Sabah, Sarawak. Saya pernah dijemput di Sabah. Di Sabah itu ceramah mulai pukul 10 pagi sampai pukul 2. Ceramahnya 3 jam, yang 1 jam soal jawab. Saya berangkat dari KL pagi-pagi. Sampai sana ngantuk sangat itu. Aduh, ini lepas ini ceramah 4 jam ini. Karena ada memang di programnya itu 4 jam. Ceramah dapat 2 jam, lampu listrik padam. Ya kebetulan ini. Ditunggu kira-kira setengah jam, Pak Kiai. Macam mana ini kalau berhenti? Kenapa lampunya tak boleh hidup?
Ini Imam mati semuanya. Ya dah, tidak apa-apa. Saya senang waktu itu karena boleh tidur habis itu, karena ngantuk sangat itu. Nah, orang-orang Aceh tanya, Pak Kiai, ini kata Ustadz Wahabi, tahlil dan kenduri itu tak ada dalilnya. Katanya sesat. Siapa yang cakap begitu? Ya ini Ustadz Wahabi. Saya tanya sama dia, orang ini kalau tahlil ada kenduri, yang kamu tanya yang mana? Semuanya dia. Tahlil itu jangan dikira gak ada dalilnya. Ini warisan dari ulama-ulama kita dulu. Karena tahlil ini mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini anjuran Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab bertajuk Babud doa anil mayyit was shadaqati anhu. Anjuran berdoa untuk orang mati dan anjuran bersedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, kita dianjurkan berdoa. Apa dalil yang disampaikan? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka, selepas mereka. Orang-orang yang datang selepas mereka yang meninggal dunia itu selalu berkata, berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan orang yang meninggal sebelumnya. Orang yang mendoakan orang mati dipuji oleh Allah. Berarti mendoakan orang mati itu sunnah karena perbuatan terpuji. Berarti tahlil sunnah juga karena perbuatan terpuji mendoakan orang mati. Ada yang tanya, Kiai, apa mendoakan orang mati tak cukup sholat jenazah? Tak cukup. Karena sholat jenazah memang perintah lain, ini mendoakan memang. Mendoakan. Dan di sini di dalam Al-Quran menggunakan lafaz, menggunakan kata-kata yaquluna. Kata anak-anak pondok, yaquluna ini bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kata para ulama punya makna istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Mendoakan orang mati ini anjurannya terus menerus. Kita lakukan sampai kita juga mati. Ada yang tanya lagi, itu kan mendoakan Kiai. Kalau tahlil itu kan baca zikir. Loh, zikir itu termasuk doa, bahkan lebih afdal daripada doa. Zikir itu berdoa. Apakah ada contohnya? Ada contohnya. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati itu siapa? Apakah kiai dari Jawa? Apakah abu dari Aceh? Apakah datuk tuan guru dari Malaysia? Bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang awal mula baca zikir untuk orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Hannad bin As-Sari dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman, menuju rumahnya Sa'd bin Mu'adz pada masa ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu baginda membaca subhanallah dalam masa yang lama.
Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah, 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 subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Setelah lama lalu Rasulullah berhenti. Qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah, baca Allahu akbar? Tak seperti biasanya langsung balik. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudara, jawaban baginda, sabda beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang tak soleh macam mana kira-kira? Orang soleh ini tadi dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia tidak dilepas dari jepitan itu. Karenanya baginda baca zikir lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan. Nah, berdasarkan hadis ini berarti zikir yang kita baca untuk orang meninggal itu bermanfaat. Ada gunanya saudara, tahlil itu. Jangan dikira tak ada gunanya. Dan itu Rasulullah memang yang pertama kali mengajarkan tahlil. Cuma oleh para ulama disusun pakai dalil-dalil yang lain pula di satu dalil. Artinya apa? Dalil tahlil itu ada dalilnya. Jangan dibilang nggak ada dalilnya. Ini gunanya tahlil bagi orang mati. Memang orang meninggal ini perlu bantuan dari orang-orang yang masih hidup. Mengapa? Dia sendiri sudah gak bisa nambah amal, yang hidup yang membantu. Dan ini orang yang meninggal yang bernama sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ini bukan sahabat biasa-biasa. Beliau ini sahabat yang saleh. Orangnya orang saleh. Beliau ini. Jadi bukan orang biasa-biasa. Bahkan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'din. Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Mengapa arsy bergoncang? Arsy ini merasa seronok. Merasa senang menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad. Saudara, kalau akan kedatangan anak, misalnya kerja di Pineng, kerja di KL, atau belajar ke Jakarta, nak balik ke sini, kira-kira orang tua di sini senang apa enggak? Senang. Orang senang itu biasanya tak enak diam biasanya. Orang ini kalau senang biasanya banyak gerak. Nanti ada kereta lewat di depannya, tengok, mungkin ini anak saya. Setelah ditengok tetangga sebelah. Nanti ada apa lewat, tengok lagi, ternyata bukan. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, arsy itu bergoncang. Mengapa bergoncang? Menyambut ruhnya Sa'ad. Orang ini saudara, orang kalau meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Begitu dicabut, roh ini diambil oleh malaikat lain, dibawa naik ke atas. Sampai di langit pertama disambut, ini kalau orang mukmin. Sampai di atas dibawa oleh malaikat ke langit kedua, langit 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke arsy. Setelah sampai di arsy, masuk pusing-pusing ke arsy, lalu turun lagi. Setelah turun, dipegang oleh malaikat, ada di atas jasadnya. Dan roh ini melihat, ini maksudnya ke arsy. Jadi orang mukmin ini ke arsy dulu, lalu ke atas jasadnya. Dia akan melihat siapa yang datang ke jasadnya, yang memandikan, yang mengkafankan, yang mensolatkan, siapa sahaja. Itu tahu itu. Lalu dibawa ke kuburan, ruhnya ada di atasnya. Begitu jasad ini dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah, ruh ini masuk lagi.
Ya masuk lagi, lalu sadar macam ini. Sadar. Lalu oleh malaikat mungkar nakir dibangunkan duduk, disuruh duduk. Biasanya tak kuat duduk, didudukkan. Duduk soal jawab dengan malaikat mungkar nakir. Dan dia mendengar suara yang ada di atas. Makanya roh ini boleh ditalkin, dianjurkan ditalkin, karena dia mendengar. Kalau kamu ditanya man rabbuka, jawab saja Allah, Allah Tuhan, karena ditanya. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz ini ketika ruhnya dibawa ke aras goncang karena senang. Ternyata setelah balik, begitu rohnya dimasukkan, ini dihimpit oleh alam kubur. Padahal ini orang soleh, sehingga baginda Rasulullah SAW perlu baca tahlil, baca zikir untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ini saudara dalilnya tahlil. Artinya apa? Jangan dikira tahlil itu tak ada dalil. Ini yang tahlil. Lalu kita ini selain baca tahlil ya, selain orang yang meninggal ini dibacakan tahlil, biasanya ada makan. Dan makan itu namanya kenduri. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bab tadi kan ada tajuk was-shadaqati anhu, anjuran sedekah untuk orang mati. Mengapa orang mati sedekah? Dianjurkan memang karena pahalanya sampai bermanfaat. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tak sempat berwasiat. Karena tak sempat berkata-kata, meninggalnya mendadak. Tapi bukan karena COVID. Dulu belum ada COVID. COVID ini zaman modern sekarang ini. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku ini sempat berkata-kata, sempat berbual-bual, sempat berkata-kata, pasti ibuku berwasiat untuk bersedekah. Karena ibu saya suka bersedekah. Afalaha anjurun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat. Rasulullah menjawab, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Nah, berdasarkan hadis ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Jangan dikira tak sampai saudara. Ini hadisnya. Dan kita ini setiap bagi sedekah memang dianjurkan niatnya untuk orang tua yang meninggal dunia. Bang sunnah. Mengapa? Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sabda baginda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka niatkan sedekah itu pahalanya untuk kedua orang tua yang meninggal. Ada fakir miskin bagi sedekah dalam hati untuk almarhum, almarhumah bapak ibu. Ada anak yatim bagi sedekah lagi untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada janda miskin kasih lagi untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada apapun. Mengapa untuk orang tua yang meninggal fayakunu lahuma ajruha, pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Pahalanya langsung sampai saudara pada orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada kedua orang tua, kita yang sedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu.
Pahala kamu diperoleh secara full, secara penuh, orang tua juga penuh. Ini pahala sedekah. Artinya apa? Pahala untuk orang mati sampai. Begitu dalil-dalil macam ini kita sampaikan dulu ya, kita sebarkan. Ada orang Wahabi dari Pineng kirim video. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang melarang? Tak ada yang melarang loh. Tak ada yang melarang. Padahal dia kan yang suka melarang, Wahabi. Enggak, gak apa-apa. Tapi kata lo, ada tapi kata Wahabi. Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau. Lo suruh bangun masjid, saudara, masjidnya sudah ada. Masa mau bangun lagi? Kalau kita ini setiap ada orang mati bangun masjid, negeri Melayu jadi negeri apa nanti? Kan negeri masjid akhirnya. Akhirnya tak ramai orangnya karena banyak masjidnya. Ngawur mereka, apa ngawur? Sembarangan mereka, saudara. Suruh bangun masjid. Dan para ulama kita ini memang menganjurkan kenduri. Sedekah untuk orang mati itu bukan tak ada dalil, bukan tak ada asas. Itu justru dalilnya sangat kuat. Mengapa ketika ada orang mati sedekahnya kenduri? Karena kata para ulama ahli fiqh, para ulama fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita belajar fiqh di pondok-pondok pesantren ya, di Malaysia atau di Indonesia atau di mana-mana, di kitab-kitab fiqh diterangkan, misalnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asrul Matalib, beliau berkata, afdhalus shadaqah al-mal. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu adalah sedekah air. Air ini sedekah paling besar, saudara, paling utama. Tsumma ta'am, lalu di bawahnya adalah makan. Makan ini di bawahnya air. Mengapa sedekah air ini paling besar pahalanya? Karena ketika Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, umminya meninggal dunia, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqati ahjabu ilaik. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya sedekah yang paling besar pahalanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, air. Air, saudara, yang paling besar pahalanya. Mengapa air? Air ini paling banyak diperlukan orang. Orang, terutama orang tua-tua, kalau bangun tidur biasanya minum air. Nanti kerja di kebun, sini kerjanya kebun apa? Kebun sawit. Kalau kerja di kebun sawit, nanti agak penat minum air. Nanti saudara kalau makan, lepas makan minum apa? Minum air. Kalau makan obat, misalnya Panadol atau apa, pakai apa biasanya? Pakai air, saudara. Memang ini paling banyak diperlukan orang. Siapa saja pakai air. Itu tadi itu, ada yang minum sambil dengarkan ceramah minum air. Yang berceramah kalau sudah agak lama juga perlu minum air. Ini sedekah paling utama, saudara. Ini sedekah air paling besar pahalanya. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Itu dosa besar. Mengapa diampuni? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita tentang orang Bani Israel dulu. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini kejadian di Timur Tengah. Ada anjing haus sangat, hampir mati. Mau minum ke dalam sumur tak boleh melompat, akhirnya dia ngelilingi.
Di Timur Tengah itu kan gersang ya. Ini bapak-bapak yang pernah ke Mekah kan pasti tengok itu, jarang ada air, jarang ada pokok. Jadi ada anjing hampir mati karena haus, kelilingi sumur. Ketika anjing ini hampir mati karena haus, kelilingi sumur, idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Pelacur itu artinya perempuan nakal. Di sini pelacur pula. Sama. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari. Kalau siang dia balik rumah. Di perjalanan ketika dekat sumur, dekat perigi, sumur itu perigi. Dekat perigi, kok ada anjing hampir mati karena haus, kelilingi perigi. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Kata orang Jawa, seakan rem. Karena kasihan, dia ke sumur. Falazaat muqaha. Lalu pelacur itu lepas sepatu. Apa sepatu? Selipar ya? Kasut. Dia lepas kasutnya. Setelah lepas kasut, fastaqatnahu bihi. Dia turun ke bawah ambil air. Dulu perigi itu tak pakai timba, tak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Perigi itu dulu pakai tangga ke bawah. Dia turun ke bawah ambil air pakai kasutnya. Lalu naik ke atas, fasaqathu bihi. Sampai di atas anjing itu dia bagi minum. Setelah bagi minum anjing, dia balik rumah. Sampai rumah beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin malamnya divaksin sampai 3 ya. Karena ada vaksin sekarang tuh ya. Kena vaksin, overdosis, mati dia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dibagi minum adalah anjing. Nah ini artinya apa? Sedekah minum ini besar pahalanya saudara. Dosa besar boleh diampuni oleh Allah. Karenanya kata para ulama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu merasa banyak dosa, kamu yang senang, kamu yang seronok, yang senang, bagi sedekah air. Mengapa? Pelacur saja diampuni oleh Allah, padahal dia bagi minum anjing. Apalagi yang dibagi minum itu manusia. Itu anjing lah diampuni. Saudara ada yang pernah bagi minum anjing? Pernah? Tak pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Kalau ada anjing mendekat, kira-kira saudara ambil apa kira-kira? Ambil kayu. Mau dipentung, mau dipukul. Mau dipukul saudara. Artinya apa? Itu sedekah. Itu bagi minum anjing. Apalagi bagi minum pada orang, tambah besar pahalanya. Itu sedekah minum. Karenanya kata para ulama berasaskan hadis ini. Dengan hadis ini kata para ulama, orang punya hewan ternak. Misalnya di rumahnya ada ayam, ada lembu, ada kambing, ada apa lagi? Kerbau. Ada kerbau, ada kucing. Kucing ada di rumah. Dibagi makan, dibagi minum, itu dosanya dikurangi oleh Allah. Walaupun cuma bagi makan itu. Padahal itu hewan saudara. Apalagi kalau yang diternak itu manusia. Kurangi dosa. Ini bapak-bapak bagi makan anaknya, bagi makan orang rumahnya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang rajin bikin anak, yang banyak anaknya, untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak dosanya, anak dah banyak tapi dosa macam masih banyak, tambah istrinya. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Nanti istrinya protes, abang kawin lagi ya, nah abang ini banyak dosa loh. Katanya kalau ngasih makan mama, dosa abang dikurangi oleh Allah. Biar cepat kurang, makanya tambah lagi.
Ini berarti suaminya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini artinya apa saudara? Tradisi-tradisi, amalan-amalan dari para ulama dulu macam tahlil, kenduri atau apapun. Ini sekejap lagi Maulid Nabi, itu dasarnya kuat sekali saudara. Jangan dibilang, jangan dikira itu tak ada dalil. Itu dalilnya ada. Kalau ada orang bilang tak ada dalil, dia berarti belum belajar. Perlu belajar ilmu agama yang mendalam biar tahu. Ini namanya amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi macam itu. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam kuliah zuhur ini. Selepas ini kita bagi soal jawab. Mungkin ada yang mau nak tanya, silahkan. Karena ilmu itu jangan disampaikan sekaligus panjang-panjang. Kalau panjang sangat disampaikan, nanti banyak yang lupa. Jadi sekejap-sekejap lah. Lepas itu soal jawab. Mungkin ada yang mau nak tanya, silahkan. Masa saya kembalikan kepada pemandu program tadi. Barangkali ada yang mau nak tanya. Dari saya, mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan boleh ditulis dan boleh bertanya langsung. Kalau ditulis ada yang bacakan, karena tulisannya orang sini kecil-kecil. Kalau tulis tak mau besar, karena kertasnya kecil. Kalau ada soalan, akhwat boleh kumpulkan dulu. Tulis kertas, kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk mendekati hujah mereka yang mempertahankan Wahabi dengan mengatakan Wahabi banyak mengislamkan masyarakat? Contoh seperti Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu orang Wahabi. Apakah dia banyak mengislamkan masyarakat? Itu kan kabar di media sosial. Kita tak tahu pasti benar apa enggak. Dan kalau memang dia Wahabi, ajaran Wahabinya ya tetap salah. Orang berbuat baik punya kesalahan. Kebaikannya itu tidak membenarkan kesalahan yang pernah dia lakukan. Misalnya ada pencuri rajin bersedekah ke masjid. Ditanya, macam mana? Masih jelek tak pencuri itu? Kan sering ke masjid, bagi sedekah ke masjid. Ya kalau pencuri ya jelek, jangan dikumpul-kumpulkan. Ya suruh berhenti mencuri. Kalau Zakir Naik banyak mengislamkan orang misalnya, ya berhenti jadi Wahabi, kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang banyak mengislamkan orang ini orang Ahlus Sunnah saudara, bukan Wahabi. Mengapa Ahlus Sunnah? Dulu bangsa Melayu sebelum dijajah oleh British, oleh Belanda, oleh Portugis, umat Islam di Melayu Raya, Malaysia, Indonesia ini baru 20%, 20%. Dijajah oleh Portugis, oleh British, oleh Belanda 350 tahun. Setelah merdeka, umat Islam ini tambah menjadi 90%. Dan itu orang-orang sufi, orang-orang tarekat. Jadi macam itu. Ada lagi. Mungkin ada soalan. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waridwan. Hubungan perbandingan orang ahli sufi, orang
ahli sunnah dengan Wahabi. Itu bandingannya dalam ibadah. Perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah dalam ibadah di Indonesia dan Malaysia. Kalau Ahlus Sunnah di Malaysia dan Indonesia ibadahnya ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Wahabi biasanya tak ikut mazhab, bikin mazhab sendiri. Karenanya cara-cara ibadahnya ada perbedaan. Bedanya apa? Kita kalau misalnya mau sholat baca usolli. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau Wahabi langsung Allahu Akbar, entah niat apa enggak dia itu. Tak jelas. Kalau kita melafazkan niat, mereka tak ada melafazkan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kalau sholat jahar, begitu kita ini baca Fatihah, biasanya menjaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Wahabi biasanya langsung alhamdulillah, tak ada basmalah. Mengapa tak ada basmalah? Ya ikut mazhab Wahabi. Kita ini baca basmalah dalilnya apa? Pertama Al-Quran. Karena semua Al-Quran yang ada di awal itu ada basmalahnya. Saudara beli Al-Quran terbitan Indonesia, terbitan Singapura, terbitan KL Kuala Lumpur. Ini di belakang ada terbitan Filda ya, Quran ini. Filda yang terbitkan. Lalu terbitan Mesir. Ini ustadz-ustadz yang pernah di Azhar. Cari Quran terbitan Mesir. Lalu kalau ke Mekah beli Al-Quran terbitan Saudi Arabia. Yang pertama kali ada apa? Bismillah kan, makanya kita baca karena di Al-Quran ada. Kita ini ikut Al-Quran. Dan Al-Quran ini ditulis pada masa sahabat. Para sahabat itu dari baginda Rasulullah SAW. Karenanya kita baca. Jadi kita ada basmalah, mereka tak ada basmalah. Kemudian lepas itu ya, kalau waktu sholat subuh, waktu i'tidal, kalau kita baca kunut, Wahabi tak ada kunut, malah bid'ah. Kita mengapa baca kunut? Kunut subuh itu adalah sholatnya baginda Rasulullah baca kunut. Kata siapa? Hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata kepada anak muridnya, kepada orang-orang yang belajar pada beliau, ana ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini paling serupa dengan sholatnya Rasulullah. Saya ini paling tahu menunjukkan sholatnya Rasulullah, karena sholat di depan terus. Lalu Abu Hurairah ini mengajarkan sholat subuh, lepas itu baca kunut. Jadi sholatnya Rasulullah kunut itu sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca kunut. Lepas itu selepas salam ya, kalau kita ini baca zikir pakai suara nyaring. Kalau Wahabi mungkin baca zikir mungkin tak baca karena kita tak dengar. Karena imamnya langsung menghadap jamaah. Kadang bibirnya komat kamit gerak-gerak. Kita tak dengar itu zikir apa enggak, cuma gerak-gerak. Kalau kita imamnya baca zikir nyaring, jamaahnya nyaring. Mengapa imamnya nyaring? Rasulullah dulu selepas sholat zikirnya nyaring. Karenanya para sahabat tahu zikir-zikir yang dibaca Rasulullah SAW selepas sholat, para sahabat tahu mengapa Rasulullah bacanya nyaring. Dan diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika.
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW setiap kali selepas salam dari sholatnya, maka baginda berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi Rasulullah ini kalau berzikir selepas sholat paling nyaring suaranya. Kalau imam-imam kita di Indonesia, Malaysia tak ada yang nyaring. Astagfirullahaladzim, gitu aja suaranya. Mahal suaranya, tak mau agak nyaring sedikit. Rasulullah ini paling nyaring saudara suaranya. Jamaahnya juga nyaring. Kalau jamaah Wahabi, imamnya tak nyaring, jamaahnya tak nyaring. Lalu kita yang nyaring dibid'ahkan. Tetapi bid'ah. Mengapa? Karena jamaah yang menjadi makmumnya Rasulullah dulu kalau zikir nyaring. Dalam kitab-kitab hadis, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna raf'as shaut bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selepas sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Para sahabat yang berjamaah di belakang Rasulullah baca zikir juga pakai suaranya. Ini biasanya. Kemudian cara berdirinya juga beza juga. Kalau kita ini biasanya berdirinya jarak kaki kanan dan kiri kurang lebih 1 jengkal, kadang lebih sedikit. Kalau Wahabi kadang 1/2 meter, saudara. Ngangkat. Kadang menginjak kaki jamaah sebelah. Ada di Malaysia makmum yang menginjak kaki jamaah sebelah, ada. Itu Wahabi itu. Pastikan kalau ada orang suka ganggu kawannya yang ada sebelah yang sholat, itu Wahabi. Sholat ganggu orang. Dan kalau bersedekah beza lagi dengan kita. Kalau kita ini di bawah susu, di atas pusar. Kalau Wahabi ada yang baru, kadang di bawah leher, macam kesejukan, macam layang-layang gitu. Jadi gini, tangannya. Itu bezanya ibadahnya Wahabi dengan kita. Kalau sholat Jumat beza lagi. Apa bezanya? Mereka azannya sekali. Kalau kita pakai azan 2. Mengapa 2 kali? Karena azan yang pertama itu tambahan dari Sayyidina Utsman bin Affan, dan beliau itu termasuk khulafaur rasyidin. Karena perintah Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kita azannya 2 kali. Lalu kita ini kalau sholat Jumat khotibnya pakai tongkat. Kalau Wahabi di Malaysia pakai tongkat apa tak? Pernah tahu? Hah? Tak pakai? Tak pakai tongkat? Enggak, yang Wahabi. Hah? Tak tahu ya? Bagus kalau tak tahu. Berarti tak pernah masuk masjid Wahabi. Kalau kita pakai tongkat, mengapa pakai tongkat? Rasulullah kalau khutbah pakai tongkat. Abu Bakar pakai tongkat, Umar bin Khattab pakai tongkat, Utsman pakai tongkat, Sayyidina Ali pakai tongkat. Kita ini ikut khutbahnya yang dulu. Wahabi di Indo tak pakai tongkat. Bikin sendiri saudara mereka. Ini ada perbedaan memang. Kalau kita sebelum Jumat ada sholat qabliyah, Wahabi membid'ahkan qabliyah Jumat. Mengapa kita ini sholat qabliyah? Sholat qabliyah ini anjuran Rasulullah SAW. Dianjurkan memang, karenanya kita ada qabliyah. Wahabi tak ada qabliyah Jumat. Ini tata cara ibadah. Lalu tradisi masyarakat beza juga kita dengan Wahabi. Kita ini kalau ada orang meninggal dunia, ketika dikubur baca talqin. Wahabi tak baca talqin. Mengapa baca talqin? Dari dulu ini ada hadisnya.
Maka lepas itu malam-malam ada tahlil, ada kenduri. Wahabi tak ada tahlil, tak ada kenduri. Kita ikut siapa? Ikut hadis. Nah, sekejap lagi ini bulan Rabiul Awal. Kalau umat Islam biasanya merayakan Maulid Nabi. Kalau Wahabi tak ada Maulid Rasul. Banyak bezalah dengan kita. Ini perbezaan Wahabi dengan kita, harus kita tahu. Saya rasa itu ya yang perlu dibentangkan. Ada lagi yang nak tanya? Assalamualaikum ya. Pertanyaannya, setiap jenazah yang dikebumikan akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Bagaimana dengan jenazah yang tidak dikebumikan atau hilang? Kalau ada jenazah tidak dikubur, misalnya dimakan buaya. Ada buaya di Malaysia? Ada. Atau dimakan singa di hutan, atau tenggelam di laut, macam mana? Ditanyakan juga. Gimana caranya? Itu urusan malaikat mungkar nakir, bukan urusan kita. Dan urusan Allah itu. Bagi Allah dan malaikat mungkar nakir tak sulit macam itu. Kalau orang soleh dapat kenikmatan, kalau orang nakal diazab, itu urusan Allah semua. Karena itu alamnya alam arwah, bukan alam jasad sudah. Jadi ada beza masalah ini. Ya kita ini mudah-mudahan matinya biasa-biasa aja lah ya, biar dikubur. Ada lagi? Saya tanya kalau kita zikir dalam hati tu, kita kata Allah dalam saja apa ni ke atau tidak boleh. Dalam hati saja. Berzikir dalam hati itu juga bagus, bukan boleh, malah bagus. Bagus. Itu namanya zikir qalbi dan dapat pahala. Tapi kalau zikir lisani beserta qalbi itu karena pekerjaannya lebih banyak, hati bekerja, mulut bekerja, maka pahalanya tambah. Kalau penat atau capek, hatinya aja yang berzikir, itu namanya zikir qalbi. Makanya ulama-ulama dulu kadang-kadang diam, itu zikir qalbi. Ada seorang ulama dulu ya kumpul dengan ulama lain. Tiba-tiba di situ ada musik, tapi musik yang Islami. Selesai musik selesai, beliau ditanya, guru, gimana hukumnya musik tadi? Loh, yang mana tadi? Saya tak tahu kata. Kok tak tahu? Saya tadi menghatamkan Al-Quran. Zikir qalbi. Gak apa-apa begitu. Kalau Allah saja disebut gak apa-apa, dapat juga. Karena di dalam Al-Quran Walqurisma rabbik, sebutkan nama Tuhanmu atau ingat nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Berarti Allah yang disebut, sudah betul itu. Gak apa-apa. Sudah betul. Itu namanya zikir mufrad. Zikir yang hanya satu lafaz yang diingat, yang disebut. Gak apa-apa, dapat pahala juga. Ada lagi? Ada lagi, Cik. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Sebelum ni viral di Facebook berkenaan dengan Rasulullah dengan ulama. Sebelum ni memang kecoh lah, mana setengah macam ada setengah tu kata ulama, kita kena ikut ulama. Macam Wahabi kata kena ikut Rasulullah. Sebab ulama yang akan menerangkan pada orang awam macam kita berkenaan ibadah-ibadah. Boleh tolong jelaskan? Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan agama
itu mengikuti sistem bermadzhab. Artinya ada guru. Kita belajar pada guru, gurunya belajar pada guru, dan memang seperti itu, macam itu. Kita gak bisa langsung ikut Rasulullah karena kita gak jumpa dengan Rasulullah. Yang kita jumpai adalah guru kita yang merupakan ulamanya Rasulullah. Guru kita ini kan ulama pewaris Rasulullah, itu yang kita ikuti. Gak bisa, gak boleh kita langsung Rasulullah, gak boleh, kita gak jumpa langsung. Karenanya di dalam ilmu agama ini perlu ada sanad. Apa sanad ini? Artinya guru. Gurunya ada guru, gurunya ada guru, sampai bersambung kepada Rasulullah. Mengapa? Karena agama macam itu memang. Kita gak bisa langsung ke Rasulullah, itu meloncat namanya. Saya ini coba dipaham, ada Imam Syafi'i, saya agak balik ke Indo. Saya mau belajar aja sama beliau, tapi kan nggak ada kan. Imam Syafi'i aja sudah 1200 tahun ke sekarang. Kita ini ikut Imam Syafi'i langsung nggak bisa, masih harus ikut murid-muridnya terus begitu. Dalam beragama begitu. Mengapa di dalam agama ini bermadzhab? Ini perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya para ulama, kalau kamu tidak tahu. Al-Quran tidak menyuruh kamu kalau tak tahu tanya sama Rasulullah. Rasulullah gak ada sekarang. Yang ada ini para ulama. Ya kalau kita memang ikut Rasulullah, gak ikut para ulama, kenapa ustadz-ustadz Wahabi maksa kita ikut dia? Ya sudahlah, dia gak usah mikir kita, katanya ikut Rasulullah, kok suruh ikut dia? Kan salah mereka. Kita ini ikut ulama bukan berarti meninggalkan Rasulullah, bukan. Kita ini ikut Rasulullah melalui para ulama. Mengapa? Kita tak jumpa langsung dengan Rasulullah. Ajarannya sampai kita melalui guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai pada Rasulullah. Gak bisa saudara, orang langsung ke Rasulullah gak bisa. Sudah gak jumpa langsung. Kita ini baca Quran. Baca Quran ini melalui guru. Tanpa guru gak bisa. Misalnya ada orang pergi ke Pekan, lalu beli buku tajwid baca Quran, lalu belajar sendiri. Kira-kira pandai baca Quran? Gak bisa, harus langsung dari guru. Sholat macam itu juga. Saudara beli kitab, beli buku, caranya sholat, beli di Pekan, lalu praktek sendiri, gak bisa. Harus melalui guru. Gurunya dari gurunya. Seperti itu memang. Itu orang Wahabi langsung Rasulullah, gak usah ulama. Kalau langsung Rasulullah, ngapain dia ngajak-ngajak kita? Gak usah ajaklah, mau ke Rasulullah juga, gak usah lewat dia. Itu namanya mereka gak mikir, gak punya akal mereka ini. Karenanya di dalam Islam ini, umat Islam ini wajib bermadzhab. Mengapa wajib bermadzhab? Karena dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bagi, dipahami sendiri tak bagi. Setiap orang dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis wajib punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Dipahami sendiri itu gak diterima. Gak diterima. Makanya sabda Rasulullah SAW, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an atau menerangkan, membentangkan isinya Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mengapa diancam masuk neraka? Karena gak punya guru. Orang memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran wajib punya guru. Man qala fil Quran bi ra'yi fa asaba faqad ahta.
Siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya benar, dia benar-benar keliru, benar-benar salah, benar-benar berdosa. Mengapa? Karena tak punya guru. Ikut Al-Quran saja wajib punya guru. Ikut Rasulullah juga punya guru. Yang langsung ikut Rasulullah ini sahabat saudara. Karena para sahabat memang muridnya Rasulullah. Para sahabat ikut Rasulullah. Rasulullah juga tak langsung pada Allah. Rasulullah berguru pada malaikat Jibril. Jibril dari Allah. Jadi para sahabat ini dari Rasulullah. Lalu tabi'in dari sahabat. Tabi'in dari tabi'in. Lalu asba'u tabi'in dari tabi'in. Lalu terus begitu. Kita ini dari guru kita. Guru kita dari, ada sanadnya ini. Kok dia ini langsung pada Rasulullah. Imam Bukhari menulis kitab hadis gak langsung dari Rasulullah, dari guru-gurunya. Makanya ada sanadnya. Jadi dalam beragama kita ini wajib ada guru. Gak boleh tanpa guru. Karenanya kalau ada ustaz ceramah tak bermazhab, tak ada guru, tak bagi diikuti itu. Ada lagi. Itu ibu-ibu Maci, ada yang nak tanya? Ada kumpulan mau ikut Quran dan hadis sahaja, tetapi bagaimana ijma' ulama dan qiyas. Jadi di dalam beragama itu tidak bisa Al-Quran dan hadis saja, gak bisa. Mengapa? Karena kita wajib ikut para ulama. Nah, yang tak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu biasanya ijma', biasanya qiyas, dan itu perlu para ulama. Kalau ada orang cakap ikut Al-Quran hadis saja, itu berarti Wahabi, aliran sesat. Mengapa? Al-Quran memerintahkan qiyas. Di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan hati. Ambil pelajaran ini artinya apa? Menyamakan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tak ada, dan itu namanya qiyas. Qiyas ini perintah Al-Quran. Gak bisa langsung Al-Quran hadis. Dan para sahabat pada masa Rasulullah SAW juga melakukan qiyas. Oleh Rasulullah dibenarkan. Dan qiyas dalam semua hukum, baik dalam hukum muamalah, dalam hukum jual beli, maupun dalam hukum ibadah. Kata Wahabi tak ada qiyas dalam ibadah, bohong itu, bodoh. Mengapa? Para sahabat sejak masa Rasulullah sudah melakukan qiyas dalam ibadah. Ini contoh ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sering masuk ke rumah Rasulullah malam-malam. Mengapa? Karena ada salah satu istrinya Rasulullah, itu makciknya Ibnu Abbas, Siti Maimunah. Siti Maimunah itu adik beradik dengan ibunya Ibnu Abbas. Jadi sering masuk situ, sering rumah makciknya. Suatu ketika Rasulullah ini sholat tahajud, sholat malam. Lalu Ibnu Abbas bermakmum di belakang. Berdiri di belakang oleh Rasulullah ditarik lurus. Setelah Rasulullah fokus pada sholatnya khusyuk, Ibnu Abbas mundur lagi, tak mau lurus. Selesai sholat, Rasulullah tanya, Ma baru kayak Ibnu Abbas. Ada apa Ibnu Abbas? Kamu tadi saya luruskan Fatah Nas, tapi kamu malah mundur ke belakang. Apa jawaban Ibnu Abbas? Awayam bagi li ahadin ayyusalliya idza aku anta Rasulullah alladzi akhbaraka. Kata Ibnu Abbas, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan engkau, sedangkan engkau ini Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang tinggi oleh Allah. Engkau ini Rasulullah, derajatnya di depan kita, maka sholatnya di depan kita. Kalau kita lurus tak pantas, kita derajatnya tak sama. Ibnu Abbas ini menggunakan qiyas.
oleh Rasulullah diluruskan malah mundur, dasarnya kias. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu kalam. Jawaban Ibnu Abbas membuat Rasulullah senang, membuat kagum. Ini kias. Coba Rasulullah ini macam Wahabi, Ibnu Abbas langsung dimarahi. Ibnu Abbas, kamu jangan pakai kias. Kamu ikut Al-Quran hadis. Ternyata Rasulullah tak macam itu. Ini kias. Kalau orang nggak mau kias, itu orang bodoh namanya, nggak belajar itu. Tapi bodoh, walaupun bodoh, kumintan. Apa kumintan itu? Sok pandai, padahal tak pandai. Jadi sejak masa Rasulullah, kias ini berlaku, saudara. Karenanya kias ini diambil oleh para ulama. Kalau nggak ada kias, banyak hukum-hukum yang difatwakan haram oleh Wahabi, tak ada dalilnya pakai kias. Jadi memang ya dalil yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah dan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau dalil yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ada sekitar 20 atau 21. Dalil itu bukan cuma 4. Ini yang 4 yang disepakati. Selain yang 4 ini ada istihsan, ada masalih mursalah, ada satu dzari'ah, ada ibtalul hiyal, ada qaulus sahabi, ada syar'u man qablana, ada ilham dan lain-lain. Banyak macam dalil itu. Kok dalil Al-Quran hadis saja? Gak cukup Al-Quran hadis, masih perlu qiyas. Sejak masa Rasulullah sudah ada qiyas. Ada lagi. Apakah hukum bertawassul dengan keberkatan ulama? Karena ada setengah yang berkata tidak boleh, dan orang yang sudah mati tidak dapat memberi manfaat kepada yang hidup. Bertawassul dengan nabi dan orang soleh atau ulama itu dianjurkan. Siapa yang menganjurkan? Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Carilah wasilah menuju Allah. Jadi kita ini diperintahkan berwasilah dalam Al-Quran. Wasilah ini bermacam-macam. Asmaul husna wasilah, bertawassul dengan asmaul husna. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Karenanya ada sebagian amalan tawassulnya asmaul husna. Kemudian doanya orang soleh juga wasilah, minta doa orang soleh. Mengapa? Rasulullah dulu, pada masa Rasulullah, kalau sahabat ada hajat perlu apa-apa, minta didoakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mau. Sebagian Wahabi kadang cakap itu Rasulullah, kalau bukan Rasulullah macam mana? Dianjurkan juga. Rasulullah mengajarkan kita macam itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab minta izin pada Rasulullah mau berangkat ibadah haji. Lalu bagaimana Rasulullah memberi izin dan Rasulullah bersabda kepada Umar, la tansani fi du'ai. Jangan lupakan aku dalam doamu. Rasulullah minta doa pada Umar. Berarti kita juga dianjurkan minta doa kepada orang lain. Ini namanya doa orang soleh. Yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh dianjurkan juga. Mengapa? Di dalam Al-Quran disebutkan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Itu tawassulnya orang-orang Yahudi dengan baginda Rasulullah SAW sebelum diutus. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal boleh juga. Mengapa? Rasulullah yang mengajarkan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim, ketika Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia,
Rasulullah berdoa kepada Allah dengan wasilah beliau dan wasilah nabi-nabi sebelum beliau yang sudah mati. Itu nabi orang soleh juga begitu, menjadi wasilah juga. Karena dalam salah satu doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ketika orang keluar rumah pergi ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaihi wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaihi. Aku memohon kepada engkau dengan hak orang-orang yang memohon kepada engkau. Orang yang memohon ada yang hidup, ada yang meninggal. Jadi gak apa-apa. Lah orang mati kan gak bisa berbuat apa-apa bagi orang yang hidup. Gak jelas ini. Orang bertawasul itu gak minta pada orang mati. Dia meminta kepada Allah. Cuma menyebutkan orang soleh itu tabarruk aja, Allah yang ngasih memang. Dan kalau bilang orang mati gak bisa memberi apa-apa pada orang hidup, itu tak benar juga. Mengapa tak benar? Orang yang sudah mati sebenarnya masih hidup, cuma hidup di alam barzakh. Dan mereka mendoakan orang yang masih hidup. Kadang-kadang orang yang sudah mati datang pada orang yang hidup dan memberitahu apa yang terjadi, apa kesulitan. Sebagian ulama itu ada masalah, kadang bermimpi orang yang sudah mati, dibagi tahu fatwanya. Salah itu kalau orang mati gak bermanfaat sama sekali, salah. Mengapa? Di dalam hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yamurru ahadukum. Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah kamu melewati kuburan saudara kamu yang mukmin. Kamu lewat kuburannya orang mukmin yang itu kenal dengan kamu ketika di dunia. Misalnya kuburan saudaranya, ayah ibunya, pamannya, makciknya atau siapa. Lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu, tahu sama kamu dan membalas salam kamu. Salam itu kan doa. Kalau ada orang bilang orang mati gak ada gunanya sama sekali, tak tahu apa-apa, itu bodoh namanya. Itu namanya gak tahu kehidupan alam barzakh. Dan diterangkan di dalam Al-Quran kehidupan alam barzakh. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, lakukan, beramallah kamu, Allah akan tahu perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasul juga tahu perbuatan kamu. Loh, Rasul ini tahu perbuatan kita. Apakah Rasul ketika masih hidup atau sampai sekarang? Sampai sekarang Rasulullah itu tahu apa yang kita lakukan. Yang dilakukan umatnya Rasulullah tahu. Berdasarkan ayat ini, karenanya ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab-kitab tafsir disampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku ini baik buat kalian. Kalian berbuat sesuatu, nanti jawabannya, hukumnya disampaikan melalui aku. Dulu para sahabat ada apa saja datang Rasulullah. Itu Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah wafat macam mana? Jangan khawatir, wa mamati khairun lakum. Aku ini nanti meninggal juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepada Rasulullah tahu saudara apa yang kita lakukan. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghairan dzalik. Kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, istaghfartu lakum. Aku doakan kepada Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Artinya apa? Nabi yang sudah wafat sebenarnya masih hidup, cuma hidup di alam barzakh. Orang beriman yang sudah meninggal masih hidup pula, cuma hidup di alam barzakh.
Apakah manfaat? Manfaat sama keluarganya yang masih hidup. Asal meninggalnya husnul khatimah. Karena dalam ayat tadi wal mu'minun, orang-orang beriman juga tahu amal perbuatan kamu. Siapa orang-orang beriman yang tahu amal perbuatan kita? Keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal dalam membawa iman. Itu tahu. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ketika menafsirkan ayat tadi menyampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang telah meninggal dunia. Apa yang kita amalkan? Kakek, nenek, moyang kita, orang tua kita, paman, makcik, saudara dekat dan jauh yang sudah meninggal itu dibagi tahu oleh Allah. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau mereka lihat perbuatan kita tak baik, mereka merasa sedih dan berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan kerabat aku ini, sehingga Engkau memberikan hidayah pada mereka sebagaimana Engkau berikan hidayah pada kami, agar meninggalnya husnul khatimah. Artinya apa? Orang mati saudara bermanfaat mendoakan orang yang hidup. Jadi begitu. Soalan terakhir, ada lagi. Ada pendapat dari asatidz tahlil dan talqin di tanah perkuburan tidak boleh duduk, harus berdiri. Kita dia jelaskan. Ketika membaca tahlil atau talqin biasanya memang berdiri, anjurannya berdiri. Tapi seandainya duduk gak apa-apa. Cuma biasanya yang lain berdiri, yang baca biasanya duduknya. Imamnya duduk. Mengapa duduk? Agar suaranya dekat pada almarhum. Kalau perlu gua ambek itu yang nyari biar masuk ke dalam itu. Tapi tak perlu lah, karena dengar. Jadi biar dekat memang duduk, yang lain berdiri karena hormat. Setelah talqin lalu berdoa. Kalau bisa setelah talqin baca tahlil di situ. Mengapa tahlil di situ? Ya akan langsung. Kalau misalnya almarhum ini dijepit oleh alam kubur segera dilepas. Cuma biasanya tradisi masyarakat kita di Melayu tahlilnya bukan di kuburan tapi di rumah malam-malam. Itu gak apa-apa. Cuma kasihan kalau dia dijepit kan lama datang bantuannya. Di sini biasanya dikubur pukul berapa? Orang mati dikubur pukul berapa? Sore, pagi. Lepas zuhur. Macam ini ya, pukul 2, pukul 3, pukul 4 dikubur. Nanti tahlil pukul berapa? Pukul 8. Kalau tahlil pukul 8, dikubur pukul 4, berarti 4 jam baru dapat bantuannya. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, nunggu orang bantu 2 jam, kira-kira lama apa sebentar itu? Lama saudara, tapi gak apa-apa lah daripada enggak sama sekali. Kalau perlu memang langsung baca tahlil, nanti di rumah baca lagi. Mengapa membantu almarhum? Nah lagi, sudah ya. Karena ini sudah tidak ada, kita off, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang ada ini kita amalkan semua, kita jalankan. Kalau ada orang Wahabi cakap, asatidz cakap, tak usah didengar. Anggap saja itu channel radio rusak. Segera ganti channel, pindah langsung, Pak, ini radio rusak, pindah aja. Saya kira itu
Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa a'tina wa la tahrimna wa afirna wa la tusir alaina wa ardina wa ardana. Allahumma fina bi halalika wa haramika wa amina bi fadlika 'an as-siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina mashayikhina wa mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.